Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita berjumpa lagi di Mystery Zone. Kali ini saya dan Kang Surya beserta segenap kru Mystery Zone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, dalam kesempatan kali ini tentunya Kang Surya sudah mempunyai satu kisah yang akan dibagikan malam ini. Ya. Kisah ini terjadi tahun berapa dan dari mana Kang Surya kisahnya? Ini jadi kisah ini dibagikan oleh Mas Hendy ya. Itu kejadiannya sudah cukup lama Pak Jack, kira-kira ya 15 tahun yang lalu. Jadi pada waktu itu Mas Hendy masih baru saja punya anak, dan kemudian anaknya juga sampai dewasa, sampai besar juga. Itu ceritanya cukup aneh, misterius, dan juga agak gimana gitu Pak Jack. Rasa-rasanya itu suatu hal yang cukup aneh kalau menurut Mas Hendy itu Pak Jack. Nah, kisahnya yang akan dibagikan Mas Hendy ini nggak lama ya Kang ya, berarti ya? Iya, nggak lama. Jadi bermula di tahun sekitar 2010 Pak Jack, hingga kemudian ketika anaknya Mas Hendy itu mau masuk ya kelas-kelas usia SMP lah beberapa tahun yang lalu. Di mana Kang? Jadi Mas Hendy ini kan kebetulan berbagi ceritanya di Probolinggo, tempatnya dia tinggal. Oke, monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Oke Pak Jack. Jadi Mas Hendy ini awalnya itu tinggal di suatu daerah di pinggiran Probolinggo. Nah, di kampungnya ini memang ya istilahnya masih kondisi antara perbatasan antara desa dengan kota ya. Jadi warganya itu masih cukup rukun, satu sama lain juga banyak yang saling kenal dan istilahnya guyup lah. Nah, di salah satu tetangganya Mas Hendy ini ada salah satu keluarga Pak Jack. Keluarga yang muda juga sama dengan Mas Hendy, usianya masih muda, sama-sama punya anak kecil. Jadi usianya masih 3 tahunan. Memang Mas Hendy dan keluarga tetangganya ini, Mas Hendy kebetulan keberatan menyebutkan namanya Pak Jack. Jadi dengan tetangganya ini sebenarnya awalnya baik-baik saja, hingga akhirnya Mas Hendy dan warga kampungnya ini memang ya dalam keseharian itu merasa bahwa keluarga kecil tetangganya ini memang ada sesuatu yang agak berbeda. Berbeda itu bukan dari keluarganya Pak Jack, terutama dari anaknya. Jadi anaknya itu anak bocah laki-laki yang masih usia 3 tahun, sebut saja namanya Udin gitu ya. Dia itu punya sesuatu yang agak berbeda dibanding anak-anak seusianya. Kalau misalkan anaknya Mas Hendy kan ya istilahnya dia kalau aktivitas ya bermain bersama teman-teman, baru belajar jalan, beraktivitas, berinteraksi, itu kan cukup ya masih normal-normal saja ya. Lah keluarga tetangganya ini yang dimana di situ ada si bocah Udin ini, dia memang agak terlambat. Jadi baik dari sisi bergaul dengan teman-temannya, komunikasi dan lain sebagainya agak sedikit tertinggal. Ya bukan termasuk ya mohon maaf disebut berkebutuhan khusus ya, tidak sejauh itu, tapi memang dibandingkan dengan anak-anak seusianya si Udin ini memang agak beda. Hingga akhirnya ya karena memang satu kampung itu cukup guyup dan rukun, mereka memaklumi bahwa memang si Udin ini agak berbeda dengan bocah-bocah seusianya, baik itu ketika pertama kali belajar berbicara, ketika pertama kali belajar berjalan, berinteraksi, itu memang agak terlambat dibanding teman-temannya yang lain. Hingga akhirnya ketika usia anak-anaknya Mas Hendy ini sudah mulai masuk TK ya, bersiap masuk TK, si Udin ini masih belum masuk TK. Dia itu masih ya istilahnya agak tertinggal. Permintaannya itu kadang-kadang aneh-aneh gitu. Hingga pada suatu ketika Pak Jack, si Udin ini pernah pada suatu hari itu dia itu mengamuk
menangis, terus kemudian dia itu juga meminta sesuatu hal yang cukup aneh. Cukup aneh itu karena ya di siang hari si Udin ini minta dia itu dimandikan oleh orang tuanya. Dia itu minta mandi, kemudian di siang bolong itu minta mandi, lalu minta didandani dengan bajunya yang terbaik, yang terbaru. Ya karena mungkin nggak tahu kenapa anak ini kalau istilahnya kok ya mungkin tantrum atau gimana ya. Dia itu kok marah-marah, emosi, menangis, berteriak-teriak sampai mengundang perhatian dari tetangga sekitar. Tahu-taunya siang hari itu minta mandi, minta dimandikan sama ibunya. Setelah itu dimandikan. Habis mandi itu masih belum selesai di situ saja Pak Jack. Dia itu meminta baju yang baru, yang paling bagus. Kemudian dia memakai bedak. Bedak itu dilumurkan ke seluruh wajahnya sampai ke seluruh tangan-tangannya, bahkan bajunya yang masih baru itu penuh dengan bedak. Bedak itu satu tempat itu hampir habis katanya Mas Hendy itu. Ibunya sampai bingung, ini anak ini tumben kok seperti ini. Dia itu kayak seolah-olah itu pingin bersolek Pak Jack, bersolek di depan cermin, dan tingkah lakunya itu sudah nggak seperti Udin yang biasanya. Dia itu tingkah lakunya sudah cukup berbeda. Istilahnya tumben si Udin ini kok mintanya berdandan, istilahnya bersolek, kemudian memakai bedak. Terus dia juga minta uang saku ke ibunya, minta diantar pergi ke salah satu warung, toko kelontong yang ada di sana. Dia itu membeli makanan yang rentengan itu Pak Jack, istilahnya kalau orang daerah sana itu ya, istilahnya makanan snack yang rentengan itu, lalu dipakai, dikalungkan di lehernya, kemudian dia itu keluar dan bermain bersama teman-temannya. Malahan ya jadi pemandangan yang cukup unik, cukup aneh. Anak-anak seusianya masih ya bermain sekedar istilahnya dengan interaksi yang ya namanya anak-anak lah. Cuman si Udin ini kok hanya beda sendiri. Dia memakai sepatu, memakai baju dan celana yang masih baru, memakai bedak, rambutnya disisir rapi, pakai minyak rambut juga. Kayak bahkan mau pergi gitu ya? Kayak mau bepergian atau mungkin mau ya istilahnya mau ada undangan ulang tahun temannya gitu mungkin. Jadi dia itu memakai ya itu hiasan makanan rentengan itu tadi ya, sambil bawa permen juga, macam-macam lah pokoknya yang dibawa. Dan dia itu bermain mulai siang sampai seharian sampai menjelang maghrib. Baru setelah maghrib itu dia pulang kecapean dan tidur Pak Jack. Ya awalnya tetangganya mungkin merasa mungkin si Udin ini ya lagi kepingin atau ada keinginan yang tidak bisa dituruti gitu, sampai sempat menangis, emosi dan marah-marah gitu. Karena memang ya semuanya memaklumi, semuanya menyadari kalau memang si Udin ini agak dalam tanda kutip itu berbeda dengan anak-anak seusianya. Hingga akhirnya setelah malam itu si Udin itu istirahat, tidur, ya satu kampung termasuk Mas Hendy ya tidak merasa apa-apa Pak Jack. Ya mungkin wajar sajalah si Udin mungkin lagi ngambek atau apa gitu. Hingga akhirnya esok paginya sebelum subuh dini hari ya Mas Hendy harus sibuk, warga kampung sibuk juga karena ada salah satu tetangga yang meninggal. Ya akhirnya ya sudahlah, mereka sibuk dengan melayat ke tetangga yang meninggal itu, kemudian juga namanya juga tetangga kampung yang saling istilahnya guyup ya mereka beraktivitas, bertakziah, membantu dan lain sebagainya. Hingga akhirnya ya orang-orang masih belum tahu, belum memahami, ya mungkin dianggap suatu hal yang wajar ada tetangga meninggal karena mungkin usianya sudah tua atau mungkin sakit, itu suatu hal yang wajar. Hingga akhirnya Pak Jack beberapa bulan kemudian hal itu terulang lagi. Suatu siang ya waktu itu kondisinya terik, panas, dan istilahnya ya anak-anak juga hanya sekedar bermain-main seperti biasalah, keluar bertemu teman-temannya, istilahnya beraktivitas dengan membawa gadget dan mainan masing-masing. Si Udin ini kembali ngambek. Dia menangis, meraung-raung, bahkan istilahnya sampai hampir merusak perabotan rumah tangga di rumahnya keluarga tetangganya Mas Hendy ini. Permintaannya sama, dia itu minta siang bolong itu mandi, meminta pakaian yang paling bagus, kemudian juga meminta uang untuk jajan. Dan akhirnya ya karena biar tidak mengganggu tetangga-tetangga, biar tidak kelihatan keterlaluan gitu ya, istilahnya masa anak nangis dibiarkan saja ya, orang tuanya menuruti, ibunya menuruti. Si Udin ini dimandikan dan kemudian diberi pakaian baju yang paling bagus, yang paling baru, bahkan minta sepatu dan sandalnya itu dipakai baru juga, kemudian bedak juga dipakai,
dilumuri di mukanya sampai hampir habis, itu bedaknya, mukanya itu sampai kayak putih gitu Pak Jack, penuh dengan bedak. Ya orang lihatnya mungkin lucu ya, anak seusia itu pakai bedak. Rambutnya disisir rapi, minyak rambutnya dipakai, kemudian pergi ke salah satu tetangga beli makanan, rentengan itu kembali dikalungkan lagi, bawa permen, dimakan, dia berbaur dengan teman-temannya. Ya pemandangan yang memang sesuatu yang lucu lah, terulang lagi lah seperti itu. Hingga akhirnya saat azan maghrib tiba, si Udin ini baru mau pulang. Walaupun teman-temannya sudah pada mengaji, pergi, dia tidak mau. Dia tetap main-main sendiri sampai menghabiskan jajannya itu sendiri, baru maghrib dia pulang ke rumahnya. Hingga akhirnya hal yang sama terulang lagi. Esok paginya, belum pagi Pak Jack, masih dini hari, salah satu tetangganya Mas Hendy itu meninggal. Dan itu sudah terulang 2 kali. Nggak hanya itu saja Pak Jack, orang-orang akhirnya memahami, Mas Hendy dan tetangga-tetangganya itu menyadari setiap kali si Udin ini punya permintaan aneh, siang hari dia minta mandi, minta berdandan, minta bersolek, kemudian memakai bedak, menyisir rambut dengan ya minyak rambutnya, kemudian memakai sepatu, lalu pergi ke salah satu toko kelontong membeli jajan dan lain sebagainya. Ya hampir bisa dipastikan dalam waktu dekat ada salah satu tetangga di kampung itu yang meninggal. Dan itu sudah menjadi ya istilahnya ciri-ciri bagi tetangganya Mas Hendy dan warga kampung sana. Tiap kali si Udin berbuat seperti itu, bisa dipastikan dalam waktu dekat, paling lama itu besok paginya ada tetangga yang meninggal. Hingga akhirnya Pak Jack, kondisi kampungnya Mas Hendy yang dulu awalnya ya kayak guyub, rukun, itu mulai ada perasaan agak berbeda terhadap keluarga itu, keluarga orang tuanya si Udin itu tadi. Mulailah tiap kali mereka yang awalnya dulu rukun, tapi kemudian memandang keluarganya, orang tuanya Udin ini sudah agak berbeda, nggak seperti dulu lagi. Jadi seolah-olah apa-apa ini seolah-olah ada orang, ya mohon maaf katanya, ada orang meninggal, ini jangan-jangan karena si Udin. Jadi seolah sampai ada pandangan seperti itu Pak Jack. Ya itu akhirnya ya agak sulit kan seperti itu, istilahnya penghakiman sepihak itu yang sebenarnya sangat tidak diharapkan ya bagi Udin dan keluarganya. Hingga akhirnya karena beberapa kali hal itu terulang, kemudian juga tetangga-tetangganya juga ada yang masih istilahnya ya memahami, memaklumi, tapi ada juga tetangga-tetangga yang tidak bisa menerima dengan keberadaan Udin dan keluarganya. Mulailah mereka itu ya istilahnya menemui sesepuh desa, kami tuanya, untuk menyatakan ketidaknyamanannya dengan keberadaan Udin dan keluarganya. Hingga akhirnya setelah beberapa kali istilahnya dibahas, dipertemukan, baik itu internal maupun dengan masing-masing sesepuh desa, mau tidak mau dengan perasaan yang sangat berat dan perasaan yang sangat merasa kurang adil lah gitu. Ya mereka menyarankan untuk Udin dan keluarganya itu kalau bisa segera meninggalkan desa itu, meninggalkan kampung itu. Ya bagi Mas Hendy itu sesuatu yang memang berat, walaupun Mas Hendy sendiri ya sempat kemarin itu berbagi dengan kita itu ya antara kasihan tapi juga merasa keberadaan si Udin itu seolah-olah merisaukan karena indikator tiap kali dia berbuat seperti itu seolah-olah besok orang-orang kampung itu tinggal berpikir, wah besok ini giliran siapa. Nah, sampai seperti itunya Pak Jack, karena memang anak ini memang punya kelebihan seperti itu. Di balik kekurangannya dia punya kelebihan yang mungkin tidak pernah diprediksi oleh orang lain ya, itu mungkin kelebihan dia. Hingga akhirnya dengan berat hati ya sebagian warga dan sepuh desa ya memaklumi dan mengharapkan kalau memang bisa, kita akan bantu satu kampung itu ya, membantu untuk mencarikan ya istilahnya tempat di mana lah keluarganya Udin dan orang tuanya bisa berpindah. Hingga akhirnya Udin dan keluarganya ini ya meninggalkan kampungnya Mas Hendy, dan setelah mereka memang tidak tinggal di situ, kabarnya pindah ke tempat yang agak jauh Pak Jack, beda kecamatan katanya Mas Hendy. Ya akhirnya kampungnya Mas Hendy normal-normal saja, kalaupun memang ya ada orang yang kerabat atau tetangga atau orang kampung sana yang meninggal, mereka sudah tidak menghubung-hubungkan lagi dengan
Udin dan keluarganya. Jadi ya kejadian itu seolah-olah ya sudah normal. Ya katanya Mas Hendy sempat bilang gini kemarin, ya anggap saja kita kalau orang, ya mohon maaf, orang meninggal ya sudah meninggal saja, jangan sampai kita itu diberitahu akan ada orang yang meninggal, itu akan membuat mental itu down. Jadi orang-orang itu lebih kacau, bahkan lebih kacau daripada zamannya COVID katanya Mas Hendy kemarin. Jadi ya akhirnya setelah keluarganya Udin dan keluarganya nggak ada di kampung itu, ya kehidupan berlangsung normal hingga bertahun-tahun kemudian Mas Hendy anaknya juga sudah gede, sudah mau masuk, ya sudah lulus SD, dan Mas Hendy ini kan berencana anaknya yang pertama itu kan dimasukkan ke salah satu pondok Pak Cek. Hingga akhirnya anaknya dimasukkan ke pondok, ya baru beberapa bulan lah setelah ada di pondok, nggak lama kemudian Mas Hendy ini dapat kabar duka. Jadi salah satu pengasuh di pondok itu ya meninggal dunia, wafat. Wah, ini akhirnya ya sebagai wali santri ya, otomatis Mas Hendy dan beberapa orang-orang yang wali santri pastinya kan ya istilahnya takziah ke sana lah. Bagi mereka, wah ini istilahnya sesuatu yang gimana nanti kalau kita nggak ke sana kan juga nggak enak lah, namanya juga anaknya mondok di sana. Akhirnya semua wali santri datang ke sana takziah karena ya pengasuh pondok pesantren itu meninggal karena anaknya Mas Hendy ada di sana. Jadi dia datang ke sana sampai akhirnya takziah, dan di sana itu nggak lama kemudian Mas Hendy ini kaget Pak Syek. Kaget karena dia itu bertemu dengan orang tuanya Udin. Dia keheranan, loh Mas, Mbak, jenengan di sini toh? Artinya, Mas, Mbak, sampean ada di sini juga. Takziah juga. Iya, takziah. Oh ya loh. Yang sekolah di sini, yang mondok di sini siapa gitu. Lah ini kebetulan kan sudah lama nggak ketemu. Udin kan sekarang juga baru lulus, istilahnya lulus sekolah. Istilahnya ya walaupun sekolahnya tertinggal, tapi ya dianggap lulus, kemudian disarankan oleh guru-gurunya supaya mondok gitu. Ya akhirnya baru seminggu yang lalu kami pondokkan si Udin di sini. Ya baru mondok seminggu kok pengasuhnya ada yang meninggal. Ya akhirnya ya kami takziah lah ke sini. Jadi Mas Hendy itu langsung, dia itu sempat berprasangka buruk Pak Jack. Saya berprasangka buruk sekali waktu itu Mas gitu. Ya apa ini jangan-jangan karena Udin mondok di sana, tapi saya cepat-cepat menghapus itulah, karena bagi saya Udin itu kan sudah istilahnya sudah dewasa lah, sudah balik lah. Biasanya kalau ada hal-hal seperti itu, anak-anak yang sudah balik itu katanya ya nggak istilahnya nggak seperti itu lagi, kejadian seperti itu nggak bakalan muncul. Jadi Mas Hendy itu merasa ya mungkin Udin barulah seminggu di sana ya, jadi kalaupun ada kejadian pengasuh pondoknya itu wafat, meninggal, ya mungkin anggap aja memang sudah akhirnya itu sudah sesuatu yang wajar, memang sudah seperti itu. Jadi akhirnya ya yang penting Mas Hendy sekarang dalam hati kecilnya katanya yang penting ya saya berdoa supaya ya istilahnya anak saya yang mondok di sana, termasuk saya juga mendoakan si Udin yang ada di sana supaya ya istilahnya semuanya diberi kesehatan, diberi kelancaran untuk belajar, untuk mondok di sana, dan istilahnya nantinya menjadi anak-anak yang berhasil. Karena memang Mas Hendy ini dia juga merasa dalam tanda kutip, dulu itu aku merasa berdosa Mas membiarkan mereka itu seperti itu. Harusnya kan ada hal-hal seperti itu, kita sebagai tetangga kan saling melindungi, saling menjaga, tapi ya karena memang itu keputusan bersama, ya dengan berat hati ya istilahnya ya kita memahami mereka harus dalam tanda kutip meninggalkan desa ini. Tapi kalau sekarang kondisinya seperti ini ya tentulah saya harus mendoakan semoga kedepannya itu selalu yang terbaik. Kalaupun ada kejadian apa-apa ya sudah, jangan pernah dihubungkan dengan hal-hal itu lagi. Jadi Mas Hendy itu sempat mengambil kebijakan seperti itu Pak Jack. Jadi ya kesimpulannya ya apapun kejadian yang terjadi, kalaupun memang itu ada sebab akibatnya, ya sudahlah kita doakan saja katanya Mas Hendy seperti itu. Jadi itu pengalaman aneh yang didapatkan Mas Hendy Pak Jack. Iya, mungkin di balik kekurangannya si Udin, mungkin dia punya kelebihan betul. Kayak mempunyai tanda-tanda khusus. Iya, jadi dia bisa mungkin merasakan, memprediksi, tapi dia tidak bisa mengungkapkan. Tidak bisa mengungkapkan. Jadi dia itu mengungkapkannya dengan ya itu tadi lah, bahwa kalau aku sudah seperti ini ya mungkin
ini ada orang yang dalam tanda kutip mohon maaf berpulang namanya gitu. Sebenarnya banyak juga kejadian-kejadian yang mungkin hampir sama seperti Betul, itu ya. iya. Ada beberapa anak yang mungkin mempunyai tingkah laku khusus ketika Betul. ada terjadi sesuatu. Intuisinya mengatakan ini bakalan ada terjadi sesuatu seperti ini, kemudian dia mengungkapkan dengan cara yang agak berbeda gitu. Iya. Terima kasih untuk berbagi kisahnya Mas Hendy dengan kami Mystery Zone, dan semoga juga kita berdoa juga ya Kang ya untuk Udin dalam tanda kutip, semoga bisa menjadi anak yang berbakti, anak yang sukses nanti di kemudian hari. Dan untuk sobat pemburu kisah, terima kasih sudah menyimak kisah hari ini. Jangan lupa untuk tetap ikuti kisah-kisah kami selanjutnya dan tinggalkan komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.